Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger. Sungguh kita mengucap syukur hari yang baru dikaruniakan kepada kita dengan kesehatan, kekuatan, serta hikmat dari Tuhan untuk kita menjalani segala aktivitas kita dengan pertolongan daripada Tuhan. Mari kita berdoa sebelum bersama-sama kita belajar firman Tuhan di dalam Bread of Life. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Engkau memberkati kami pada saat kami tidur, dan pagi hari ini kami bangun dengan semangat yang baru, kekuatan, kesehatan, serta hikmat dari Tuhan untuk melaksanakan segala hal yang menjadi tugas tanggung jawab kami. Berkati kami semua, Sobat Messenger, di dalam ibadah renungan pagi hari ini dalam Bread of Life. Sungguh Tuhan, Engkau yang memberikan pengertian kepada kami semua, sehingga firman Tuhan yang kami baca renungkan, kami simpan di dalam hati dan menjadi pandu dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan jadi perenungan kita, Bapak Ibu, Saudara Sobat Messenger, diambil dari kitab Mazmur nomor 71 ayat yang pertama hingga ke-12. Demikian firman Tuhan. Padamu ya Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang, mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang, aku seperti tanda ajaib, karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Sebab musuh-musuhku berkata-kata tentang aku. Orang-orang yang mengincar nyawaku berunding bersama-sama dan berkata, Allah telah meninggalkan dia. Kejar dan tangkaplah dia, sebab tidak ada yang melepaskan dia. Ya Allah, janganlah jauh daripadaku. Allahku, segeralah menolong aku. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Tema perenungan kita pagi hari ini adalah tempat membawa damai. Tempat membawa damai. Seorang artis yang baru saja menjadi terkenal, populer, dan membintangi banyak film, dia membangun sebuah rumah yang megah, yang mewah, yang besar. Rumah ini dilengkapi fasilitas yang cukup lengkap. Di sana ada sebuah ruangan bioskop, ada ruang untuk olahraga dan senam, ada kolam renang, bahkan dapurnya pun setara dengan dapur hotel berbintang 5. Garasi yang cukup luas sehingga dapat menampung banyak mobil. Artis ini sungguh merancangkan rumah sedemikian rupa sehingga sungguh rumah yang sangat mewah, megah sebagai tempat perlindungan bagi artis ini. Membangun dengan biaya yang cukup mahal
berpuluh-puluh miliar, dan artis ini cukup puas. Ketika diwawancara ditanya oleh wartawan, artis ini menjawab bahwa rumah itu bukan sebagai tanda lambang keberhasilan atau kesuksesan. Artis itu mengatakan rumah ini adalah tempat perlindungan sampai nanti aku masa tua. Karena pada waktu aku masih kecil, aku hidup di tengah kemiskinan, aku hidup di tengah keterbatasan, hidupku susah, kelaparan, dihina, diejek orang. Tetapi ketika aku memiliki rumah yang megah dan mewah, di sanalah aku dapat berlindung. Di sanalah aku merasakan ada rasa aman, nyaman, dan damai dalam kehidupanku. Dan tidak ada lagi orang yang memandang hina kepadaku. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, ada sebagian orang beranggapan bahwa memiliki rumah megah dan mewah, memiliki banyak materi, akan mendatangkan rasa aman, rasa nyaman, damai dalam kehidupannya. Sehingga ketika sudah melalui masa-masa sulit, masa-masa keterpurukan, ada kesempatan untuk bangkit, kemudian memakai materi rumah megah dan mewah itu sebagai tempat berlindung, tempat yang dianggap dapat mendatangkan damai dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, sebagian orang beranggapan hal seperti ini. Tetapi kalau kita melihat di dalam kitab Mazmur 71, di sana pemazmur mengatakan dalam kehidupannya, baik masa yang lalu ataupun masa yang sekarang, ketika aku ada dalam kegelapan, di dalam lembah kekelaman, di dalam penderitaan keterbatasan, bukan tempat yang akan mendatangkan rasa damai, bukan tempat yang dapat mendatangkan rasa aman, nyaman dalam kehidupannya. Tapi ketika masa-masa sulit itu hadir dalam kehidupan kita, ketika kita mulai berbeban berat dalam melangkah dalam kehidupan ini, ketika kita mengalami keterpurukan, kepada siapa kita mengadu? Kemana kita dapat merasakan kedamaian dalam kehidupan kita? Pemazmur dari ayat yang pertama sampai ke-12, ada beberapa ayat yang menunjukkan dia ada di dalam penderitaan, ada di dalam kesulitan, ada dalam keterpurukan. Karena kemiskinan, karena keadaan yang sangat terbatas, bahkan ada aniaya, ejekan, dan ketidakadilan dari orang-orang yang ada dalam kehidupannya. Dikatakan ayat yang pertama, padamu ya Tuhan aku berlindung, jangan sekali-kali aku mendapat malu. Ada hinaan dari orang lain, ada aniaya dari orang lain. Di dalam ayat yang kedua, lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilanmu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Pemazmur mengalami keterpurukan dalam kehidupannya. Mungkin kemiskinan, mungkin sakit penyakit, atau beban berat dalam kehidupannya, dalam mencukupi kebutuhan setiap hari, bukan saja dirinya, mungkin juga orang anggota keluarganya yang ada di dalam kesulitan.
Dan kepada siapa pemazmur kemudian mengadu dalam penderitaan yang dia alami? Kemana pemazmur mencari damai, mencari keselamatan, mencari penghiburan dan kelepasan? Pemazmur berseru kepada Allah. Allah menjadi sumber kehidupan, sumber pengharapan, sumber kelepasan penghiburan bagi pemazmur ketika dia mengalami keterpurukan. Bukan tempat, bukan materi, bukan pribadi manusia, tetapi Allah yang Maha Kuasa, Allah yang sudah menciptakan pemazmur sebagai manusia yang hidup dan memelihara kehidupannya sejak masa muda sampai masa tua dalam kehidupannya. Digambarkan di sana di ayat yang ketiga, jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan, bukit batuku dan pertahananku. Allah digambarkan sebagai sebuah tempat, sebuah gunung, sebuah bukit yang besar, yang kuat, yang dapat melindungi pemazmur dari segala ancaman bahaya. Pemazmur berseru berharap kepada pribadi Allah untuk menyelamatkan hidupnya. Demikian juga setiap kita, Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger. Kita menaruh iman pengharapan kita kepada Yesus Kristus yang sanggup memberikan damai sejahtera melampaui segala akal. Sehingga ketika kita mengalami pergumulan, kesulitan, keterpurukan, beban berat dalam kehidupan kita sekarang ini, kita tetap dapat melangkah hari demi hari karena ada damai yang Tuhan berikan. Bukan materi, bukan rumah yang mewah dan megah sebagai tempat kita berlindung dan memberikan rasa aman dan damai. Bukan kepada materi yang dapat kita andalkan untuk menyelesaikan segala perkara dalam kehidupan kita. Tetapi menaruh iman pengharapan kita kepada Yesus Kristus yang adalah sumber kehidupan, sumber damai sejahtera. Tempat membawa damai adalah dekat kepada Allah yang sanggup mengerjakan segala perkara dalam kehidupan kita. Tentu kita sudah pernah melihat, mendengar, dan membaca berita-berita ataupun informasi orang-orang kaya, tokoh-tokoh dunia yang terkenal, yang populer, yang memiliki harta yang melimpah, memiliki rumah yang megah, mewah, dan indah itu. Kita membaca beberapa di antara mereka mengakhiri hidup putus asa, putus harapan, karena tidak ada damai dalam kehidupannya. Meski punya rumah mewah dan megah, meski punya harta yang melimpah, meski punya kuasa yang besar dan sanggup memberikan pengaruh kepada banyak orang, tapi kehidupannya tidak ada damai. Heath Ledger, seorang artis, seorang aktor yang memerankan Joker dalam Dark Knight, bahkan ketika diumumkan sebagai penerima
piala Oscar untuk artis pendukung terbaik. Dia menerima penghargaan ketika sudah mati, sudah meninggal. Sebelumnya akibat overdosis, obat-obat terlarang. Kita melihat kebenaran pun tidak mendatangkan damai. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Saudara, Sobat Messenger, kita harus menyadari hanya segelintir orang, hanya sedikit orang yang sanggup untuk membangun rumah yang megah. Hanya sedikit orang yang memiliki harta yang melimpah. Hanya sedikit orang yang memiliki kuasa pengaruh yang besar. Hanya sedikit orang yang populer, yang ganteng dan cantik, yang membuat banyak orang tertarik. Tapi itu semua tidak mendatangkan damai. Sedangkan orang-orang, setiap orang yang mengenal dekat kepada Tuhan akan menemukan tempat membawa damai dalam kehidupannya. Karena ada hadirat Tuhan yang hadir ada di tengah kehidupan yang dijalaninya. Sehingga segala perkara yang dihadapi, tahu Allah sumber kehidupannya, kesehatannya, hikmatnya selalu hadir membawa damai. Sebuah pujian di dalam buku PPR nomor 187 berjudul Di Dekat Allahku, sungguh akan mengingatkan kita kembali, hanya dekat Yesuslah segala perkara yang kita hadapi sekarang, kita tetap memiliki tempat membawa damai. Demikian pujian ini. Ada tempat terang damai di dekat Allahku, tempat dosa tak mengganggu di dekat Allahku. Ya Yesus Juru Selamat, kurnia Allahku, pegang hidupku tetap di dekat Allahku. Ada tempat penghiburan di dekat Allahku, tempat dapat jumpa Yesus di dekat Allahku. Ya Yesus Juru Selamat, kurnia Allahku, pegang hidupku tetap di dekat Allahku. Ada tempat kelepasan di dekat Allahku, tempat penuh kegirangan di dekat Allahku. Ya Yesus Juru Selamat, kurnia Allahku, pegang hidupku tetap di dekat Allahku. Tempat membawa damai.
adalah dekat kepada pribadi yang agung, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kita. Segala perkara yang kita hadapi saat ini, kita dimampukan melaluinya dengan pertolongan daripada Tuhan. Senantiasa dekat kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyadari ada banyak pengalaman hidup yang sudah kami lalui, bahkan sekarang kami sedang alami. Mungkin kami ada dalam keterpurukan, berbeban berat, di dalam pergumulan yang sulit. Tapi sungguh kami berseru, mengadu kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di sana tempat membawa damai, agar kami dapat melangkah menghadapi segala perkara ini dengan pertolongan daripada Tuhan. Kami disadarkan segala materi, segala hal apa yang ada dalam dunia ini tidak sanggup kami andalkan, tidak bisa kami percayai untuk mendatangkan rasa aman, nyaman, dan damai. Hanya dekat Allah saja kami beroleh damai yang melampaui segala akal. Berkati setiap kami, Bapak Ibu, Sobat Messenger, dalam kehidupan yang kami jalani. Mungkin kami saat ini sedang menghadapi beban yang berat. Sungguh Tuhan, janganlah menjauh daripada kami. Kami percaya Engkau Allah yang setia, yang akan menuntun memimpin langkah hidup kami. Bagi kami yang sakit, yang lemah tubuh, Engkau sembuhkan, pulihkan kami. Bagi kami yang berduka, bagi kami yang ada dalam merasa sepi dan kejenuhan dalam kehidupan ini, Engkau berikan penghiburan, kelepasan bagi kami. Bagi kami yang berbeban berat, di tengah masa pandemi, terdampak oleh berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah, Tuhan yang topang hidup kami, berikan kekuatan sehingga kami dapat terus berjuang, berusaha, dan Tuhan yang mencukupi segala kebutuhan kami pribadi ataupun keluarga kami masing-masing. Kami berdoa ya Tuhan, bagi setiap gereja-gereja Tuhan, Engkau yang memberikan pertolongan dan hikmat dalam setiap ibadah demi ibadah yang diselenggarakan. Sungguh itu membawa satu pertumbuhan kedewasaan iman. Kami tetap teguh berpegang kepada Yesus Kristus yang membawa damai dalam hidup kami. Sehingga setiap pemberitaan firman Tuhan, puji-pujian, bahkan doa-doa yang dinaikkan, sungguh mendatangkan kebaikan, keyakinan, kepercayaan, pengharapan yang makin teguh dalam Yesus Kristus. Cukupkan segala kebutuhan operasional dari gereja-gereja Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang dengan setia memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas anugerah Tuhan. Kau berkati sehingga gereja-gereja Tuhan di mana saja seluruh dunia ini terus menyuarakan kebenaran firman Tuhan, menyuarakan akan kasih Yesus Kristus yang besar bagi seluruh umat manusia. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami memasuki bulan Agustus. Sebentar kami boleh merayakan kemerdekaan negara kami, Republik Indonesia. Tuhan, Engkau yang terus campur tangan di dalam setiap langkah kehidupan bangsa dan negara kami. Ada masa-masa sulit, masa-masa kelam dalam kehidupan bernegara. Ada krisis demi krisis yang kami hadapi. Tuhan, Engkau yang pegang, pelihara, tuntun, pimpin, berkati bangsa dan negara kami ini terus dapat berdiri, berdaulat, dan mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Berikan hikmat bagi setiap
pemerintahan, baik pusat hingga ke daerah-daerah. Mereka dapat melayani rakyat dengan baik dan membawa bangsa dan negara kami ini kepada kemakmuran, keamanan, kenyamanan hari demi hari semakin baik, khususnya di tengah pandemi ini. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus senantiasa hadir dalam langkah kehidupan kita hari demi hari. Dan di sana ada tempat membawa damai yang boleh kita alami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, di dalam segala perkara kehidupan kita, keterpurukan, kesedihan, penderitaan, berbeban berat, berserulah kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Di sana adalah tempat membawa damai. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.